Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saputri dari Prodi Sosiologi dengan NIM 210503004. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari pemetaan konflik yang saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Sosiologi Konflik. Baik, saya akan memulai untuk mempresentasikannya. Jadi, pada saat terjadinya pasca gempa pada tahun 2009 mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana Pasar Raya Padang. Gedung Impres 2, 3, dan 4 mengalami kerusakan yang sangat parah. Setelah melihat tersebut, Dinas Pekerja Umum Kota Padang menyatakan bahwa Gedung Impres 2, 3, dan 4 tidak layak lagi untuk dipergunakan dan direkomendasikan untuk dilakukan rekonstruksi. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di sini ada dua lingkaran, di mana lingkaran ini menandakan sebagai aktor yang terlibat dalam konflik. Di sini aktor yang terlibat dalam konflik itu adalah Pemko Padang dengan pedagang. Di sini ada lingkaran yang besar. Nah, lingkaran besar itu menandakan bahwa dia ini memiliki otoritas seperti Pemko Padang. Nah, sedangkan yang di lingkaran kecil ini, dia menunjukkan bahwa dia itu tidak memiliki otoritas sama sekali, seperti pedagang. Baik, uh, ada juga garis panah yang menandakan bahwa arah utama suatu pengaruh, dan garis panah ini menunjuk ke arah ke kotak segi empat, yang dimana menunjukkan bahwa hal ini adalah suatu permasalahan atau isu yang sedang dibahas, ya, yaitu Pasar Raya Padang Impres 2, 3, dan 4. Oke, di sini bisa kita lihat lagi ada garis naik turun. Nah, garis naik turun ini adalah bisa menandakan bahwa adanya perselisihan antara Pemko Padang dengan pedagang, dikarenakan adanya pertentangan kepentingan. Mengapa bisa terjadinya pertentangan kepentingan ini? Karena Pemko Padang ingin melakukan pembangunan kembali gedung tersebut. Karena Pemko Padang ingin memberikan kenyamanan dan rasa aman kepada para pedagang dan pembeli. Tetapi hal ini ditolak oleh para pedagang karena menolak untuk dilakukannya rekonstruksi, karena para pedagang menginginkan cukup direhabilitasi saja. Pemko Padang yang masih berusaha dalam mengkonstruksi gedung Impres 2, 3, dan 4 tidak berjalan dengan semestinya karena mendapatkan perlawanan dari para pedagang. Nah, di sini juga adanya dukungan eksternal dari mahasiswa yang membantu para pedagang untuk demo ke Pemko Padang. Gitu. Setelah itu muncullah aksi pemagaran yang dilakukan oleh Pemko Padang di Pasar Impres 2, 3, dan 4. Nah, hal ini yang memunculkan perlawanan dari para pedagang karena pedagang menilai Pemko Padang ingin membongkar kios mereka di Pasar Impres 2, 3, dan 4 pada saat Idul Fitri. Nah, karena pada saat Idul Fitri itu para pedagang kan menutup kiosnya, dan itu yang akan memudahkan para Pemko untuk melakukan pembongkaran. Nah, mengira hal itu, para pedagang dan mahasiswa bersama mahasiswa melakukan suatu demo. Nah, hal itu yang mengakibatkan pada akhirnya mengalami bentrokan antara aparat gabungan. Nah, di sini bisa kita lihat ada kota besar. Nah, kota besar ini menunjukkan sebagai mediatornya atau mediasi. Nah, di sini kita lihat ada DPRD Padang, dan ada Komnas HAM, dan ada PBHI Sumbar. Nah, dan kita bisa lihat juga di sini ada garis dua yang menghubungkan antara Pemko Padang dengan pedagang, itu menunjukkan adanya sebuah aliansi um, atau kesepakatan. Nah, antara Pemko Padang dengan pedagang. Um, Adanya aliansi ini dibantu oleh sama PBHI Sumbar ini. Nah, eh, di dalam kesepakatannya itu ada di dalam kesepakatan itu pedagang akan dibebaskan untuk membayar cicilan kios yang mereka tempati, namun pedagang akan membayar retribusi. Berarti pedagang hanya mempunyai hak pakai dan mereka tidak mendapatkan kartu kuning.
Sekian dari saya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.